Wabarakatuh. Kurang semangat, kurang bergetar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ta'ala alladzi ja'ala al-islam madina ikhtiyara baina sa'iril adyan wa ja'alahu dinan munqidhan fi yaumil qiyamah minal halakati wal khusrani. Wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ar-rasulul ladzi jaa'a bidinil Islam likaffatin nasi ila akhir zaman. Yang kami hormati dan yang kami muliakan Bapak Kades Gembiri yang telah hadir pada malam hari ini, yang kami hormati Ketua Masjid Al-Akbar Aigede Pak Samsudin SPDI, yang kami hormati Bapak Imam tadi, Pak Imam, Masya Allah, suara ini bagus. Suara bagus itu anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asli mana Pak Imam? Penggaralan, Pelipang. Yang kami hormati orang tua di sini, banyak orang tua di sini. Lah umur berapa tahun ke atas ini lah? Tokoh agama, tokoh masyarakat, Pak Kadus, mana Pak Kadus? Oh, Pak Kadus hadir ya. Ketua RW, mana ketua RW? Ketua RT, ibu-ibu, adik-adik yang rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah pada kesempatan malam hari ini kita senantiasa bersyukur kepada Tuhan Bagas, senantiasa bersyukur kepada yang begitu banyak memberikan kenikmatan. Itu mantap. Nikmat kaki bisa, kaki itu apa kaki? Nikmat kaki bisa, nikmat tangan bisa. Apa tangan? Makan. Apa lagi? Nunjuk. Nunjuk apa? Nulis. Mobil. Nikmat gigi bisa. Jadi gigi payah makan buah apel. Ada. Coba buktikan. Tidak ada gigi payah makan buah apel. Kuyuk. Nikmat alis bisa. Apa fungsi alis? Apa fungsi alis? Apa ibu-ibu fungsi alis ibu-ibu? Apa? Melindungi mata dari keringat. Maka dari itu haram hukumnya mencukur alis. Semua itu nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmatani maghbubun katsirun minan nas as-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat yang sering dilupakan sebagian besar kaum muslimin. Nikmat apa aja? Nikmat sehat dan waktu luang. Oleh karena itu alhamdulillah pada malam hari kita diberi kesehatan dan diberi waktu luang. Maka dari itu mari kita senantiasa banyak-banyak bersyukur kepada Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur akan kutambah nikmat. Barang siapa yang tidak mau bersyukur, tunggu azabku sangat pedih. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada semua pengikutnya yang istiqomah. Adik-adik yang rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah malam hari ini kita akan menceritakan kisah singkat. Apa itu?
Isra Mi'raj. Bapak nanya sekarang, Isra Mi'raj itu makan ringan atau makan berat? Hah? Makan ringan atau makan berat? Kalau makan apa? Jadi Isra Mi'raj itu makanan ringan, Pak. Kata makan ringan, Pak. Maka itu penting merayakan ini, betul nggak? Dan ulang lagi, Isra itu makan apa? Makan berat. Makanan berat. Makanan berat. Pak, generasi semua, Pak. Ini generasi terus bangsa ini. Isra Mi'raj itu apa? Makanan berat. Nggak tahu benar tidak ya? Nggak tahu benar. Dia makanan berat Isra Mi'raj itu. Isra Mi'raj itu adalah bukan makanan berat, bukan makanan ringan. Sekarang kita bacakan. Tadi siapa yang baca Quran tadi? Jadi ulang lagi. Isra itu bukan makanan berat, bukan. Yuk kita baca sama-sama. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Apa lagi? Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu samiul basir. Apa artinya? Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepada sebagian tanda-tanda besar kami. Sesungguhnya Allah Maha mendengar, Maha melihat. Itu bukan makanan berat. Jadi Isra itu berjalan malam hari. Ini ceritanya. Dalam sebuah kisah dalam jangan paman. Karena bisa Pak Rudi ngisi di Amau, ada orang tu 8 jam marah ni, kenapa? Gini ceritanya. Isra itu apa ulang lagi? Perjalanan pada malam hari. Dalam sebuah hadis, utitu bil buraka. Aku dibawa malaikat Jibril, hewan yang putih tinggi. Kalau naik gini kata hewannya, cik. Sorry, enggak. Cik. Kemudian langsung ke Baitul Maqdis. Hewan ini kalau buruk gila Pak. Pas sampai Baitul Maqdis diikat. Pas dari ikat Rasulullah masuk ke mana? Masjid Al-Aqsa. Masuk Masjid Al-Aqsa. Nanti kan hewan masuk. Itu jalan. Setelah itu yang bisa Pak bahayanya nih. Salat berkat Allahu Akbar. Assalamualaikum. Langsung Rasulullah ditawari 2 wadah minuman. Pertama berisi apa? Khamr. Yang kedua berisi apa? Susu. Rasulullah pilih apa? Tahu tak khamr? Ketika dipinum mabuk. Tapi Rasulullah memilih apa? Susu. Engkau memilih apa? Kau memilih apa? Kalau kau pilih khamr, maka umatmu akan mabuk. Alhamdulillah Rasulullah pilih apa? Susu. Kemudian tahu kemudian setelah itu Rasulullah naik ke langit pertama. Langit pertama ketemu dengan Nabi siapa? Pintar, masya Allah, pintar. Mana bapak kau? Bapak kau mana? Di rumah bapak kau mana? Ada.
dan Yahya bin Zakaria. Ingat, catat ya. Lain kedua. Kemudian lain ketiga, Nabi siapa? Nabi yang ketika ibu-ibu melihatnya tergores tangannya, saking gantengnya. Gantengnya, ganteng. Nabi siapa itu? Nabi Yusuf. Pas Nabi ketiga, Nabi keempat. Nabi siapa? Nabi siapa? Keempat. Nabi Idris alaihi salam. Kemudian pas keempat, Nabi kelima. Nabi siapa? Nabi siapa yang kelima? Nabi Harun alaihissalam. Itu benar Harun salam. Setelah Nabi keempat, kelima ya. Nabi keenam. Nabi siapa? Muhammad. Ini Muhammad lainnya. Nabi Musa alaihissalam. Kemudian sekarang masuk. Langit ke-7. Nabi siapa? Kok ini Muhammad pula? Muhammad lainnya. Siapa kelimanya? You understand? You understand? Ketujuh apa ketujuh? Nabi Ibrahim alaihi salam. Ketujuh masuk. Terbang sendiri. Kesetan muntaha. Di sanalah Rasulullah mendapat apa? Perintah sholat. Kemudian turun ke langit ke-6. Ketemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Apa Nabi Musa? Wahai Muhammad, apa yang kau dapatkan ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala? Apa jawab Rasulullah? Aku mendapat perintah sholat sebanyak 50 waktu. Apa kata Nabi Musa? Wahai Muhammad, umatku tidak akan sanggup. Mintalah keringanan kepada Allah. Akhirnya naik turun menjadi berapa? 5 waktu. Tetapi insya Allah pahalanya sama seperti 50 waktu. Lihat nak, dengarkan. Lihat ini, bagaimana pentingnya sholat, Pak. Ya, Rasulullah langsung menghadap Allah mendapatkan perintah sholat. Ini menunjukkan pentingnya sholat. Tetapi banyak di zaman sekarang orang meremehkan sholat. Betul nggak? Betul nggak? Begitu mudah meremehkan sholat. Padahal sholat perkara yang tidak boleh kita tinggalkan sama sekali. Pak, pelan. Ini tak tahu ibadah haji. Ibadah haji. Mudah berduit, tak wajib berangkat haji. Betul? Mau sholat, berduit, tak berduit wajib sholat. Betul kan? Mau haji, apa ulang lagi? Tak berduit, tak wajib berangkat sholat. Miskin, kaya, wajib sholat. Puasa Ramadan. Ibu-ibu atau kakek-kakek lakukan rentak, sakit-sakitan, nggak sembuh-sembuh, boleh tidak berpuasa, diganti bayar fidyah. Tua kakek, gini jalan, kakek-kakek, boleh tidak berpuasa, diganti apa? Bayar fidyah. Tapi sholat, ingat, dalam kondisi apapun yang namanya sholat tidak boleh ditinggalkan. Paham nggak? Tidak mampu berdiri, duduk. Duduk tidak mampu, baring. Baring itu. Baring tidak mampu, isyarat. Allah. Isyarat tidak mampu dengan apa? Tidak mampu isyarat dengan apa? Disolatkan. Ini menunjukkan pentingnya sholat. Karena sholat itu sarana komunikasi langsung kepada Allah. Dalam hadis kursi disebutkan, qasamtus sholata baini wa baina 'abdi nisfaini wal 'ibadi ma sa'ala. Allah berfirman, Rasulullah berfirman, aku
antara diriku dan hambaku. Fa idza qala, jika hambaku mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allah menjawab, Allah berfirman, hamadani abadi, hambaku telah memujiku, kata Allah. Fa idza qala, jika hambaku mengucapkan ar-rahmanir rahim, qala Allah menjawab, Allah berfirman, Adna alayya abadi, hambaku telah menyanjungku. Fa idza qala, jika hambaku mengucapkan maliki yaumiddin, qala Allah menjawab, Allah berfirman, majadani abadi, hambaku telah memuliakanku. Fa idza qala, jika hambaku mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, qala hadza baini wa baina 'abdi wa la ibli ma sa'ala. Allah menjawab, Allah berfirman, inilah bagian diri hambaku dan untuk hambaku apa yang dia minta. Fa idza qala, jika hambaku mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, qala hadza li 'abdi wa li 'abdi ma sa'ala. Allah menjawab, Allah berfirman, inilah bagian diri hambaku dan hambaku apa yang minta. Lihat Pak, dengarkan deh. Ketika sholat kita baca apa? Surah Al-Fatihah. Di sana kita berkomunikasi langsung kepada Allah. Ketika Pak Imam tadi baca surah Al-Fatihah, alhamdulillahi rabbil alamin, Allah menjawab, hamadani abadi, hambaku telah memujiku, kata Allah. Ketika Pak Imam tadi mengucapkan ar-rahmanir rahim, kalau Allah menjawab, hambaku telah azna alayya abdi, hambaku telah menyanjungku, kata Allah. Itu komunikasi langsung kepada Allah. Maliki yaumiddin, kata Pak Imam, kalau Allah menjawab, majadani abdi, kata Allah, hambaku telah memuliakanku, dan seterusnya. Inilah cara komunikasi langsung kepada Allah. Tetapi zaman sekarang begitu mudah kita meninggalkan sholat. Contoh, dalam sebuah rapat, kebetulan Pak Rudi ini di pemerintah desa. Ya benar desa? Pak Rudi belum pernah menemukan ketika rapat pemimpin rapat mengatakan ketika azan berkumandang, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Tidak pernah kita menemukan, wahai anak buahku, wahai staf-stafku, sekarang azan zuhur berkumandang, kita berhenti sejenak, kita penuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Enggak lama, paling-paling berapa menit? 5 menit, 10 menit. Pernahkah kita menemukan gitu? Pak Kadus, pernah nggak Pak Kadus? Rapat di kecamatan, pernah nggak? Belum pernah. Kita merindukan memiliki pemimpin yang seperti itu. Pulakan zuhur ini. Maka wahai anak buahku, insya Allah kita semuanya wudu, kita ke masjid, insya Allah berkah. Beda bidan atau bidan. Pas melahirkan anaknya, stop, aku mau sholat, tak kuat. Dia bilang, Allahu Akbar, stop. Tak boleh selesaikan begitu, beda kasusnya. Paham nggak? Paham. Karena sholat itu hal yang tidak boleh ditinggalkan kecuali kondisi seperti itu. Ani beli Mas'ud, sa'altu Rasulullah ayyul a'mali afdalu, amal apa yang paling utama? Apa jawabannya? As-salatu ala waqtiha, salat tepat pada waktunya. Jam berapa zuhur sekarang? Jam berapa zuhur? Jam zuhur. Zuhur. Jam berapa? Jam kurang lebih jam berapa? Jam 12. Berarti sebelum jam 12 kita berwudu. Maka itu kita harus sholat tepat waktu.
Dan baru diyakini insya Allah setelah acara ini di desa Kemiri, Pak Kades ya? Pak Kades bikin rapat, wah Pak Kadus, Pak RT, yuk kita sholat zuhur. Insya Allah. Kalau kami Pak Kades, Kadus anak buah. Gak mungkin Pak Kadus, baik Pak Kades, kita sholat. Apa-apa, kan Pak Kades. Betul gak? Kadus itu berangkat desa, mungkin di kamar kita sudah. Pak Kades, sholat, tak mungkin lah. Kita anak buah sama Pak Kades. Insya Allah, bagus sekalian, ketika sholatnya benar, ikhlas karena Allah, akan melahirkan akhlakul karimah. Seorang suami, sholatnya benar, maka para suami itu akan berakhlak baik kepada siapa? Istrinya. Seorang istri yang sholatnya benar akan berakhlak baik kepada siapa? Suaminya. Orang tua yang sholatnya benar akan berakhlak baik kepada siapa? Anaknya. Anak yang sholatnya benar akan berakhlak baik kepada siapa? Orang tua. Yang pertama, nggak kena miskin. Terus ngantuk kan? Ngantuk deh. Yang pertama, suami yang sholatnya benar pasti baik kepada istrinya. Seorang suami bertanggung jawab penuh terhadap istrinya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kita Pak sebagai suami pemimpin akan diminta pertanggungjawaban dari Allah SWT apa yang kita pimpin. Apapun yang kita lakukan, maka harus mengarahkan kita mengajak istri kepada surga. Mengajak istri kepada apa? Ke surga yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus lemah lembut kepada siapa? Istri. Cium kening istri, sayangi istri, berkata lemah lembut, jangan main tangan celempuk-celempuk. Itu bukan suami yang baik. Ya, terkadang suami ini orang celempuk, suami yang sholatnya benar pasti berakhlak baik kepada siapa? Istrinya. Dan istri yang sholatnya benar pasti berakhlak baik kepada siapa? Suaminya. Bu, halo Bu, apa namanya, istri bisa masuk pintu surga dari mana ibu inginkan. Apa syaratnya? Pintar. Ulang lagi Bu. Patuh, taat kepada siapa? Kepada suami. Ya. Ibu bisa masuk pintu surga diinginkan dengan syarat taat patuh kepada suami. Jangan di rumah radio Bu. Buruk ya. Penting. Jangan radio Bu. Buruk. Lemah abang. Cium
Dalam rumah baru ibu begitu tebal-tebal dengan mak nenek kakek dari berbagai cerita. Itulah nenek soleha. Siap bu? Nggak ada baju beli di pasar, beli di Shopee, beli di TikTok ada jual baju. Warna pink warna merah. Agama pun bukan teori tapi praktek bu. Siap tidak berkata kotor bu? Insyaallah siap. Jangan sekali-kali menyakiti hati suami. Begitu juga suami jangan sekali-kali menyakiti istri. Hati istri. Saling menyayangi. Tidak kalah selanjutnya, orang tua yang sholat benar pasti berakhlak baik kepada siapa? Anaknya. Pak, Bu, serius nih Bu. Ibu tahu tidak dulu? Siapa ini Bu? Siapa ini? Ini generasi penerus bangsa. Inilah aset kita. Dengar kakak. Di rumah main HP berapa jam? Mikal banyak main HP atau pegang Quran? Jujur, Mikal banyak main HP atau pegang Quran? Main HP. Bu, harapan kita dengan anak tentunya pas ketika meninggal dunia terbungkus dengan kain kafan. Inilah harapan anak-anak kita mendoakan kita, betul kan? Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu harapan kita sebagai orang tua didoakan oleh anak. Pas kita masuk kuburan, malaikat nak nyiksa kita banyak dosa lantaran mereka berdoa kepada Allah, tidak jadi malaikat menyiksa tubuh kita yang berdosa. Maka kami sampaikan dengan ibu sekalian, insyaallah Bu, pendidikan terbaik saat ini Bu, pondok pesantren. Ibu tahu Bu, program pondok pesantren dengarkan. Jam 2:30 subuh pagi, apa yang mereka lakukan Bu? Sholat tahajud. Mereka menangis di hadapan Allah, mendoakan orang tuanya. 2:30 waktu sholat tahajud Pak. Kemudian setelah tahajud selesai, mereka lanjutkan sholat subuh berjamaah. Setelah sholat subuh, mereka halal Al-Quran, menghafal Al-Quran. Setelah menghafal Al-Quran, pas jam 7 pagi, mereka sholat duha. Ya, setelah sholat duha, apa? Mereka sekolah formal seperti biasa. Ada belajar biologi, IPA, bahasa Inggris dan sebagainya. Terusnya sampai jam 2 sore. Setelah jam 2 sore mereka lakukan halaqah Quran lagi, menghafal Quran. Tidak hari tanpa belajar. Sampai asar istirahat, mereka bersiap untuk sholat maghrib. Mereka Bu berkualitas ilmuannya, betul kan? Maka niatkan, kalian kelas 4, kelas 5, kelas 6, niatkan masuk pesantren. Angkat tangan dalam pesantren. Angkat tangan. Alhamdulillah. Angkat tangan. Aku dalam pesantren. 1, 2, 3. Angkat tangan. Yang lebih ini, siapa dalam pesantren? Ini kelas berapa ini? Kelas berapa sekolahnya? Kami Bu, anak aku 4. Jujur, aku tidak sanggup mendidik anakku, maka aku titipkan di pesantren. Anakku yang pertama kelas 1 SMP, aku titipkan di MT Hakiu, di Puding Besar, maka itu Puding Besar, maka itu maka tengah. Aku titipkan. Alhamdulillah, maksudnya hafalan Quran makin bertambah, bahasa Arabnya bagus, akhlaknya, adabnya bagus dengan orang tua. Itu yang kita harapkan Bu. Harta yang paling agung anak yang soleh-soleha. Maka niatkan masuk pesantren Ayah ingin ketika ayah meninggal nanti kamu yang menjadi imam sholat jenazah. Itu yang kita harapkan. Itu yang kita butuhkan. Ya pas kakek meninggal, cucu yang jadi imam. Allahu Akbar. Anak jadi imam.
Ya Allah ampunilah dosaku, dosa ibu bapakku. Sayangilah mereka sebagaimana mereka telah menyayangi waktu masih kecil. Maka itu penting kita orang tua, mari kita didik anak kita dekat dengan Allah Subhanahu. Yang terakhir, apa yang terakhir? Akhlak anak kepada orang tua. Orang tua zaman dahulu mampu urus 10 anaknya, betul kan? Betul Bu? Tetapi anak zaman sekarang 10 anak tidak mampu urus 1 orang tua. Banyak di zaman sekarang itu anak tidak peduli dengan orang tua. Ridallahu fi ridul walidaini wa sukhtullahi fi sukhtil walidaini. Apa artinya? Ridho Allah tergantung ridho orang tua. Murka Allah tergantung murka orang tua. Hati-hati dengan orang tua. Sekali kita menyakiti hati orang tua, surga bukan milikmu. Hati-hati dengan orang tua. Ini ada kisah yang sering aku sampaikan, Bu. Ada sebuah kisah nih, Bu. Beberapa tahun yang lalu, udah lama. Dan yang terakhir tadi, ada orang tua memiliki 12 anak. 12 anak. Cerita kan? Dia jual bensin. 12 anak. Apa kata cerita? Pak Rudi, aku belum tembak itu sekarang, belum tembak benar. Iya ikan berapa anak ikan Pak? 12. Tetapi anak aku pas aku WA minta tolong isi pulsa, enggak dijawab, enggak diingat. Tolong nak kirim pulsa, enggak diingat. Inilah anak kadang, anak dan orang tua, betul kan? Orang tua dan anak ngeri, tahan berhabis. Anak-anak dijual untuk anak, tapi anak zaman sekarang, iya. Pas lah begini laki-laki, gak suara nempah lagi, betul gak? Sakit lahir nikah tuh, Bu. Pas lah lambat keluarga gak pernah nempah lagi. Pada ingat keberkahan rumah tangga ketika kita mengurus, merawat, mendidik orang tua kita. Betul Bu? Sekali kita kedengkut orang tua demi Allah cabut keberkahan itu. Hati-hati ke orang tua. Karena aduh ini kemarin panggil aku, Rud, ngaku deh, lu teh tolong deh, banyak cerita. Kaki kau tuh setruk, ingat setruk. Biar situlah ke situlah. Aku tanya berapa anak ikam? 3 anak. Suatu beri duit anak ikam, belum katanya. Jangankan beri duit, sebab kebanyakan tak suami beri. Apa sebabnya? Takutkan bininya. Ikam, jangan halangi laki ikam berbuat baik dengan siapa? Orang tu jangan. Umat kau lah kau. Istri solehah, ya, tolong urus bunga mikah, tolong urus benar bagaimana beli ada kebaju, ada keberasnya. Istri solehah, enggak bumi umat kau lah kau deh. Istri Bu, kami Bu tanggung jawab kepada istri, kepada orang tua Bu. Jangan halangi, maka itu aku bagi istriku, jangan halangi Abi, kan bagi Abi berbuat baik kepada orang tua, jangan halangi. Siap Abi itu. Maka itu kami saling pengertian. Aku katakan, Mi, coba lihat orang tua di Jogja, karena mertua orang Jogja. Kirimin duit, saling pengertian, berkah hidupnya. Tapi mau kedengkut demi Allah cabut keberkahan. Maka dari itu, anak-anak jangan pelit dengan orang. Jangan bikin orang tua menang. Kata itu durhaka. Paham dong? Ada apa? Fahimna, Fahimna. Ada orang tua meninggal sini? Ada. Maka itu pas balik dari sini, cari bapak nikah dan cium, Nanti kau
Pakai semua. Baru dipraktek ya. Nanti pas balik dari sini cari komika. Maafin aku main. Cari orang tua, cium telinga. Banyak lisan gitu yang menyakiti hati orang tuh. Itulah kan kadang-kadang anak-anak itu ulang kawin, lalu bunda lagi gak jarang nempo. Pas nempo apa? Pas Idul Fitri. Allahu Akbar. Ini saya tidak pernah nempo lagi. Padahal orang tua itu butuh kawan curhat, betul tak? Butuh nak cerita dengan anak, tapi anak rasa lagi nempo. Anak itu butuh curhat orang tua tu. Tapi kadang kita terlalu sibuk luar biasa, lupa dengan perjuangan bagaimana melahirkan kita, mendidik kita, bahkan sampai kita kuliah. Tapi setelah itu kita tak peduli dengan mereka. Inilah anak dur. Jangan sampai kita jadi anak dur. Paham tak? Paham tak? Pertanyaan pertama adalah, siap-siap. Tuh, belajar 9 nih. Ibu-ibu praktekkan ini. Cari laki kamu, cium ke laki kamu. Wahai suamiku, cium. Siapa praktekkan? Melaki kamu. Di rumah, laki kamu ada? Di rumah, cium ke rumah ini. Itu akhlak yang baik kepada suami. Usah diumir, kau ni. Dah pergi sopirot, jatuh kau, tak boleh gitu. Tak boleh ya. Pertanyaan pertama adalah, dengarkan, angkat tangan, jangan bersuara. Yang pertama adalah, sebutkan siapa nama istri ketua masjid.